Selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis season ketiga. Kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi Indonesia yang baru saja turun kelas. Hari ini kita lengkap personilnya. Ada Julio. Halo Julio. Halo. Ada Sigma. Halo Sigma. Halo semuanya. Halo dia. Halo semua. Lemes banget. Padahal baru bangun tidur. Iya, Pak, baru bangun tidur ya. Justru itu. Oh iya. Yaudah, kita mulai aja ya untuk pembahasan ekonomi Indonesia yang turun kelas. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan turun kelas itu? Kalau kita lihat secara GDP per kapita Indonesia ya, ini dalam US dollar, kita punya data dari tahun 1967 sampai dengan di 2020. Kalau kita lihat di sini, GDP per kapita Indonesia itu turun dari 4.135 dolar menjadi 3.869 dolar. Ya, penurunan ini sebenarnya disebabkan oleh adanya ini ya, penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia di mana Indonesia ekonominya resesi gitu. Dan ini sebenarnya juga terjadi di tahun 2015 yang lalu. Itu dari 3.600 menjadi 3.300 di 2015 karena waktu 2015 Indonesia melambat. Dan yang paling parahnya sebenarnya terjadi di tahun 98 itu dari 1.137 dolar menjadi 463 dolar tuh. Itu yang lumayan jauh banget pertumbuhan GDP per kapitanya. Nah, dari kalian semua sebenarnya kalian ngerasa nggak sih GDP per kapita kita ini turun mempengaruhi pendapatan kita apa enggak? Dimulai dari siapa? Oh, yang ada yang mau speak up nggak? Lu ngerasa nggak sih emang beneran turun gitu maksudnya? Nggak terlalu berasa sih ya. Nggak terlalu berasa ya. Indikator apa sih yang ini? Mungkin gaji lu pribadi mungkin ini kan pendapatan per kapita kan. Ini pendapatan per kapita kan pendapatan lu selama setahun secara rata-rata dari seluruh orang Indonesia gitu kan. Nah, lu ngerasa pendapatan lu pribadi dari 2019 ke 2020 lu ngerasa wah gaji gue dipotong, gue ini Oh iya benar sih. Itu lu ngerasa kayak gitu nggak? Benar. Lu ngerasa kayak gitu nggak? Ya. Gue ya mungkin buat yang nggak dipotong ya nggak berasa. Ya, ngerasa biasa aja kan? Iya, kalau yang dipotong baru berasa. Iya. Atau juga ini ya, pengangguran makin banyak gitu kan. Iya, Jadi itu betul juga. Itu jelas. Jadi jadi sangat jelas sih sebenarnya itu orang apalagi yang PPKM sekarang. Iya, PPKM sekarang. Mati kan semua pendapatan. Iya. Banyak semua pendapatan lah. Jatuh lah. Jadi memang GDP per kapita turun ya memang hampir dirasakan semua, nggak semua sih ya, sebagian besar orang Indonesia gitu. Berbeda pada tahun 2015 itu kayak turun ya, kayak nggak terlalu karyawan-karyawan biasa nggak terlalu ngerasain sih. Cuman pada tahun 2020 ini ya emang sebagian besar ngerasain turunnya gitu. Mungkin efeknya gimana? Kalau di 2015 itu yang masih booming energi nggak sih batu bara gitu? Udah selesai itu, Mbak. Udah selesai. Itu waktu 2015 itu kan waktu itu ekonomi kita turun kan, pertumbuhannya gitu. Dari 5% ke 4%-an itu berasa banget memang dari sisi pertumbuhan ekonominya gitu. GDP per kapitanya memang turun. Tapi ya secara garis besar sih karyawan masih bisa biasa-biasa aja sih waktu itu. Nggak kayak yang sekarang ya, sebagian besar mungkin udah ngerasainnya. Ya cuman ya tentu nggak segila tahun 98 ya yang dari 1.100 ke turun jadi 463 itu kan jauh luar biasa itu. Ya ini juga turunnya berasa juga ya, kita juga ngerasain juga akhirnya sekarang. Tapi mungkin dari beberapa orang banyak yang biasa-biasa aja, malah justru saya berhasil pindah ke perusahaan yang lebih besar, ada yang kayak gitu. Dan itu ya gua rasa ya karena punya pendidikan yang lebih bagus, punya karir yang lebih bagus juga, bekerja di perusahaan yang lebih oke juga, sehingga dia bisa ditarik sama perusahaan yang lebih besar untuk mempekerjakan dia di pekerjaan yang baru. Kalau gue bilang segitu. Selanjutnya kita beralih ke GDP nominal. GDP nominal tuh ya ini ya, ukuran ekonominya Indonesia gitu. Ekonomi Indonesia tuh dari tahun 1967 sebetulnya kecil banget ya.
bahkan di bawah 200 miliar dolar itu. Kemudian pada 95 pada saat ekonomi Indonesia, kemerdekaan Indonesia udah nyampe 50 tahun, itu nyampe 227 miliar dolar. Tapi begitu tahun 98 turunnya signifikan banget sampai tinggal 95 miliar dolar gitu ya. Dan di tahun-tahun berikutnya baru ekonomi Indonesia bangkit kembali, bahkan di tahun 2012 tuh nyampe 917 miliar dolar tuh. Jadi naik hampir berapa ya, dari 95 ke 900, hampir 10 kali lipatnya ya. Iya. Ini zamannya SBY ya, yang 2 periode itu. Iya, di tahun 98 sampai 2004 itu kan dari zamannya Gus Dur sama Ibu Megawati ya. Itu ya itu memang naik sih GDP nominal kita. Cuman pada saat 2004 sampai 2014 ya itu naiknya 10 kali lipat gitu. Ya sebenarnya itu juga dirasain sama upah minimum provinsi waktu itu ya, dari yang sekitar 200.000 pada saat Pak SBY bukan Pak SBY ya, pemerintahan SBY udah selesai itu UMP-nya DKI Jakarta tuh udah sampai 4 jutaan waktu itu. Itu juga sebenarnya nyampe 4 jutaan ya karena kebijakan Pak Jokowi juga waktu jadi gubernur DKI Jakarta kan. Waktu itu kalau nggak salah UMR-nya Indonesia tuh 1,1 juta apa 1,2 juta itu dinaikkan jadi 2.200.000 kalau nggak salah. Waktu itu yang sebenarnya yang kayaknya waktu itu emang masih gimana ya, UMR UMP itu kayak masih nggak fair gitu ya waktu itu ya. Iya, memang waktu itu masih bisa diotak-atik sesuai kemauan gubernurnya waktu itu. Jadi ya kan? Iya, jadi Pak Jokowi waktu itu karena ada keleluasaan itu jadi enak gitu. Kalau sekarang kan udah nggak bisa tuh kayak gitu-gitu aja kan. Udah ada undang-undang cipta kerja segala macam, jadi udah nggak bisa seenaknya dia lagi itu. Udah ada patokannya kalau mau naik UMP tuh ukurannya segini gitu. Udah nggak bisa kayak gitu lagi. Yep. Dan GDP nominal kita juga sempat nyampe 1 triliun US dollar ya. Terus turun jadi 1,1 tepatnya, jadi turun jadi 1,058 triliun dolar di 2020 yang lalu. Jadi memang turun gitu. Di 2015 juga sama ya, dari 917 ke 860 miliar dolar. Jadi ya memang ada penurunan itu, cuman ya memang nggak se-ekstrim tahun 98 dari 227 ke 95 doang. Nah, kita beralih ke pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu. Kalau kita lihat di sini pertumbuhan ekonomi Indonesia kan di 2020 minus 2,07 ya. Terakhir dari tahun 2012-an tuh kisaran 5%-an ya. 5%-an, bahkan ini pas kalau kita mau boleh jujur ya, ini kan di 2001 kan 4,92 terus turun. Naik lagi. Nah ini di zamannya dari Ibu Mega sampai Pak SBY ini naik terus. Kemudian ada krisis global ya 2008 turun. Kemudian naik lagi. Naik di kisaran 6-7%-an. 6% sih, 6, berapa gitu. Hampir 7 lah. Kemudian secara perlahan pas ekonomi boom udah mulai berakhir turun lagi sampai sekarang akhirnya di 5%-an. Ekonomi Indonesia kan sebagian besar memang dipengaruhi sama komoditas kan. Nah menurut lo nih di dekade 2021 sampai 2030 mendatang nih, kira-kira lu masih percaya nggak sih ada komoditi boom lagi gitu? Mau masih percaya nggak? Udah mulai naik juga ya. Yang batu bara aja udah 40%. Udah 100 berapa gue lupa. Udah 100, terus yang brand oil tuh udah 30%-an juga setahun terakhir. Enggak, maksud gue gini, Mak. Lu percaya nggak boom ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang long run gitu loh, dari 2021 sampai 10 tahun ke depan? Lu percaya akan hal itu atau nope ya? Kalau lu nope ya? Harusnya sih enggak sih. Harusnya enggak ya? Harusnya shifting ke sektor lain sih harusnya juga. Nah, bagusnya. Coba deh, kalau Sigma, lu kenapa bilang ini mah cuman ya udah tahun 2021 aja paling paling lama sampai 2022. Nah, alasan lu kenapa bilang seperti itu gitu? Karena kan kalau energi sekarang itu kayak yang batu bara gitu-gitu kan itu termasuk energi fosil ya, sedangkan kita tuh dari dunia juga udah mulai menggalakkan ini kan ESG atau bahan-bahan ramah lingkungan gitu. Jadi
potensi buat boom lagi itu lebih kecil gitu. What do you think about nickel? Nikel itu masih ada potensi bagus juga kan, karena dia sebagai salah satu Listrik bahan ya. untuk mobil listrik, baterai buat mobil listrik masih bisa sih. Masih bisa ya. Tapi kalau gue bilang sih ya, ini kan teknologi dari electric vehicle ini kan bakal terus maju ya. Dan kedepannya itu electric vehicle itu baterainya dimungkinkan jarak tempuhnya makin lama makin jauh gitu. Jadi dengan jarak tempuh yang makin jauh, replacement baterainya tuh diharapkan makin lama makin jarang gitu. Dan itu gue nggak tahu ya, harganya itu akan tetap sustainable apa enggak gitu. Karena kan orang pasti ngarepinnya pada saat orang udah mass produksi electric vehicle, harga si nikelnya ya mulai stabil atau gimana, gue kurang tahu juga sih. Jadi mungkin itu sih yang gimana tuh? Nah itu balik lagi ke ini sih, produsennya itu suppliernya tuh udah banyak atau belum gitu yang bisa nyediain nikel gitu kan. Dan ya Indonesia sebenarnya salah satu negara nikel ya udah ancang-ancang dari tahun kemarin ya, udah ngeberhentiin ekspor, udah bikin smelter segala macem, udah ya siap lah untuk menyongsong era baru itu. Jadi memang Indonesia udah udah kayak udahlah nih, ini the next oil kita gitu, kayak gitu sih gue ngerasanya. Lu ada yang ngerasa kayak gitu nggak? Kayak iya iya kan? Karena Inco kan jadi salah satu produsen terbesar di dunia juga kan. Iya, Inco salah satu sekitar produsen berapa persen ya, gue lupa dah. Iya, Pokoknya Vale itu lumayan. Mayoritas sih. Makanya itu yang gue bilang ya, engine growth kita mungkin udah bukan batu bara CPO lagi, mungkin nikel, who knows, yang akan jadi engine growth kita ke depannya mungkin ya, kalau misalnya transformasi dari nikel diolah di sini, kemudian kita ekspor jadi baterai ke luar negeri itu berjalan dengan lancar, ya mungkin itu bisa jadi engine growth kita selanjutnya. Dan syukur-syukur kita bisa ngembangin mobil listrik sendiri. Semoga. Nah iya itu semoga bang. Harusnya sih iya ya. Soalnya gue mikir gini, motor tuh sekarang bengkel biasa udah ada yang nyediain loh, swap engine. Swap engine ke listrik? Listrik, iya. Motor bensin loh, diganti mesinnya sama mesin listrik. Jalan. Oh keren. Jalan. Biayanya sekitar 30 jutaan kalau nggak salah. Dan lu kalau misalnya mau dijual lagi, mau jadi motor bensin, lu bisa tinggal balikin lagi, bawa ke bengkel, balikin lagi ke motor bensin, tinggal jual. Tapi itu mah makan biaya. Untuk sekarang. Tapi harusnya mungkin sih bisa sih, harusnya. Iya, gue yakin sebenarnya sih Toyota lagi, Honda, kemudian Yamaha, itu sebenarnya udah bisa. Cuman gue rasa mereka nggak mau ngeluarin motor listrik karena ekosistem spare parts mereka jadi terganggu sih, kok gue bilang. Iya, kalau shifting ke situ kan. Gue rasa sih dalam 3 tahun ke depan lah, itu kemungkinan motor listrik udah akan mulai, kok gue bilang sih. Soalnya mau nggak mau mereka pasti akan ngeluncurin itu. Soalnya kayak United kan sebelumnya bikin sepeda, sekarang udah bikin motor listrik. Ya kan dari dulu juga udah ada Celis sepeda listrik. Iya, Celis sudah juga ada. Cuman ya mereka ngembanginnya jadi lebih jauh gitu. Dan kayak gue nggak tahu ya, emang motor listrik tuh gampang bikinnya. Gue nggak tahu sih. Apa karena komponennya lebih sedikit jadi lebih mudah dipakai aja sih mungkin ya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai Nah, ini kan kita bilang tadi bahwa ekonomi Indonesia turun kelas itu. Nah, turun kelasnya itu kenapa gitu? Karena World Bank itu ngeluncurin klasifikasi income level suatu negara yang baru gitu. Di Juli 2020 itu yang lama itu kan lower middle income itu dari $1.035 sampai $4.045. Yang kriteria baru itu jadi $1.046 sampai $4.095. Memang kelihatannya kecil ya, cuman ini sangat berdampak besar sekali karena ekonominya tumbuhnya nggak begitu bagus ya,
angkanya ya di situ-situ aja GDP per kapitanya. Kalau misalnya pertumbuhan penduduknya makin lama makin banyak, tapi pertumbuhan ekonominya nggak begitu bagus, nah itu akan nurunin GDP per kapitanya si suatu negara gitu. Kemudian upper middle income itu dari $4.046 ke 12.535, yang barunya itu 4.096 sampai 12.695. Yang high income-nya di atas 12.695 sama 12.535 yang baru. Nah, kalau dirupiahin itu kira-kira untuk yang lower sedih middle. juga lihat. Jadi kalau yang lower middle income itu dari 15 juta sampai dengan 59 juta per tahunnya itu. 15 juta tuh sebulannya berapa ya kira-kira ya? Sejutaan ya? Itulah negara lower middle income tuh segitu tuh. Kalau 59 juta tuh kira-kira 5 juta sebulan ya? Bagi 12. Iya, 4,9. 60 juta kan. Iya, 60 juta lah kira-kira. 4,9 juta. Sebenarnya upper middle tuh nggak beda jauh ya. Cuman beda jauh ya. 58 ke 59 jauh ya. Ngaco lu. Gue pakai ini rupiahnya pakai 14.500 ya. Kursnya gue pakai 14.500. Kemudian coba yang 184 juta yang upper middle ya sampai high income itu 184 juta dibagi 12 itu kira-kira sebulannya 15 juta, itu udah berarti udah termasuk high income. Jadi bagi kalian yang sudah mempunyai gaji 15 juta ke atas, kalian sudah termasuk dari golongan high income ya. Selamat untuk kalian. Income. Iya, itu high income loh, 15 juta ke atas. Itu kalau ukurannya dunia ya 15 juta ke atas tuh udah termasuk high income gitu. Itu udah udah high income itu segitu. Berarti lo udah bisa mencukupi kebutuhan lo, kebutuhan rumah tangga lo segala macam. Keluarga itu udah data, bisa nabung juga, bisa investasi juga. Makanya udah lumayan. Ya emang kayaknya sih emang lumayan ya kalau udah high income itu udah 15 juta itu udah lumayan sih. Kalau gue lihat juga. Nah, kemudian ini yang ini yang gaji per bulannya ya, sorry. Ini gaji per bulannya dari kalau yang lower itu 1,2 juta sampai 4,9, upper itu 4,9 sampai 15 juta. Di atas 15 juta tuh udah high income. Jadi itu klasifikasinya, dan ya bagi kita masing-masing kita bisa lihatlah di sini kita termasuk upper middle income apakah sudah termasuk high income, itu bisa kita lihat dari sini juga sebenarnya patokan dari diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita udah di high income semua ya. Tapi tergantung ini sih Pak, gaya hidup sebenarnya Pak. Oh, tergantung gaya hidup. Oke, siap. Tapi bisa aja kalau lower income tuh kalau misalnya dia bisa hemat ya, bisa aja mungkin bagus ya. Enggak bisa juga. Oh, enggak bisa ya. Itu realistis aja itu. Oh, realistis ya. Oke. Kirain ibu ada bilang aja tapi itu. dia bisa. Gue dulu sumpah dulu gaji gue 2 jutaan, 3 juta. Dulu berapa? Dulu tuh berapa tahun 2000, yang lalu, Pak? 2013. Inflasi udah naik. Iya. Terus 2013 gaji 3 juta. Ya asal nggak macem-macem lah. Asal ya Pak, ini kan dibawa di 2021 gaji 1,2 hidup ya, 2021 memang. Pak. Iya betul. Iya. Dulu belum ada GoFood sih ya. Iya betul juga ya. Dulu kopinya masih goceng, sekarang 50.000. Dulu belum ada Netflix, dulu belum ada Spotify. Iya juga ya. Ya kan? Parah sih ya, drastis ya. Drastis itu di situ. Aduh, pengen nonton nih. Ya udahlah, Netflixan aja. Download. Dulu download. Iya, kalau gue download dulu karena masih. Wah dulu anjir ya download minta pakai hard disk. Iya minta. Flash disk bahkan dulu. Flash disk ya. Belum kalau ada sel sana sini kan gatal juga. Nah, selanjutnya posisi Indonesia tuh sebenarnya di mana sih? Nah, kalau kita lihat di sini posisi Indonesia itu dari yang upper middle income menjadi lower middle income lagi gitu. Kalau yang di 2019-2020 itu kan Indonesia di 4.050 ya, sekarang udah di 3.870 tuh. Jadi ya memang turun.
Jadi makanya kita udah termasuk lower middle income lagi. Ya intinya sih Indonesia tuh masih negara kelas menengah lah, intinya itu aja sih. Kalau mau bisa dibilang kayak gitu. Cuman kayak Panama, Mauritius itu, terus Rumania itu lumayan sebenarnya. Pendapatan per kapita per bulannya sekitar 12.000 sampai 14.000 dolar per tahunnya. Iya, gede juga sih. Iya, Rumania. Gede juga ya. Samoa. Nggak tahu aja. Iya, Rumania. Samoa tuh negaranya ini kan si The Rock. Oh iya ya, Samoa negara The Rock ya. Sotoy. Gua nggak tahu sih kalau itu. Panama itu kan di ini kan di Amerika, di benua Amerika lah intinya. Tuh ternyata high income ya sebelumnya ya. 14.950 dolar. Gila gede juga ya. Sekarang jadi 11.880. Apa karena di sana ini ya ada kayak tax haven gitu kali ya di di Panama gitu? Kurang tahu juga sih. Iya. Kita masih middle income. Kita masih ya intinya kita masih pendapatan menengah lah intinya. Dan itu butuh usaha keras untuk bisa balik lagi ke upper middle atau enggak ke high income. Itu mungkin high income beberapa puluh tahun mendatang baru high income se Indonesia. Masih jauh. Kayaknya jauh deh itu. Jauh sih. Itulah ya. Tapi Indonesia jadi itu 2000 berapa? 5 besar dunia. Berapa besar dunia 2000 berapa sih? 30-an ya? Kalau 5 besar sih mudah sih, bukan mudah sih. 5 besar sih ya mungkin aja. Cuman kan dari 5 besar itu kan dibagi lagi ke 200 berapa sekian puluh juta penduduk Indonesia ya kan? Per kapitanya bakal. Iya, per kapita gue maksud gue. Sama aja kayak India kan juga digadang-gadang bakal ekonominya miliar orang gitu ya. Tapi karena jumlah penduduknya banyak ya masa segitu-segitu aja jadinya. Selanjutnya ini ya. Alasan World Bank ngubah dari kriteria negara-negara tadi ya. Yang pertama itu adalah di setiap negara faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan penduduk itu mempengaruhi gross national income per kapitanya tiap negara gitu. Jadi kan pasti pertumbuhan ekonominya berubah, inflasinya berubah, nilai tukarnya berubah, terus pertumbuhan penduduknya juga berubah. Makanya itu si World Bank itu perlu menyesuaikan si pendapatan per kapita dari masing-masing negara gitu, kriterianya kayak gimana, yang middle income kayak gimana, yang high income kayak gimana. Ya karena faktor-faktor ini. Yang kedua juga untuk menjaga ambang klasifikasi itu sesuai sama data real ya, disesuaikan sama inflasi. Kemudian yang digunakan itu merupakan deflator ya, perubahan harga barang yang rata-rata tertimbang dari PDB-nya China, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan kawasan Euro gitu. Tahun ini ambang batasnya naik sejalan dengan ukuran inflasi. Jadi di negara-negara yang udah maju ya, negara-negara yang bisa tergolong high income mungkin itu inflasinya naik. Jadi perlu ada perubahan dari kategori-kategori yang udah kita bilang tadi ya, yang upper middle income kayak gimana, lower middle income itu kayak gimana. Karena memang si perubahan PDB, inflasi sama data-data ekonominya si negara-negara ini udah mulai berubah gitu. Dan itu sih menurut gue ya kemungkinan besar di tahun-tahun berikutnya 2022 mungkin ada lagi nanti naik lagi segala macam. Ya itu merupakan challenge dari kita sih, gimana ceritanya bahwa pertumbuhan GDP per kapita kita bisa melampaui pertumbuhan negara-negara lain gitu, biar kita jadi termasuk negara upper middle dulu lah. Gimana ceritanya tuh masih perlu perjuangan sih ke depannya. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Meskipun ekonomi Indonesia turun kelas, tapi ya jangan patah semangat karena masih ada kesempatan di tahun-tahun berikutnya. Dan kita harus berusaha lagi lebih bagus lagi ke depannya. Ya meskipun itu sangat berat ya. Sebenarnya recovery ini kan sebenarnya turun kelasnya. Gimana, Bob? Mostly gara-gara ini ya pandemi lah ya. Iya, sebenarnya gara-gara pandemi ya kan? Gitu. Jadi kalau kita bisa recover better dari negara-negara lain, harusnya sih kita bisa ini ya
bisa bagus lah ya. Ngejar juga ya. Ya tapi itu butuh waktu lah. Tapi kan banyak yang itu kita masuk ke upper middle income itu lagi di tahun 2023 atau enggak 2024 sih katanya begitu. Kalau gue lihat prediksinya. Semuanya tergantung recovery kita. Iya, recovery kita di tahun ini lah intinya. Mungkin itu aja dari Rakyat Kapitalis. Jangan lupa untuk follow Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa email kita juga di rakyatkapitalis@gmail.com. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun dari YouTube Rakyat Kapitalis. Farhan, Julio, Sigma, dan Dia pamit undur dari dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. Bye. Bye, thank you.